Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FW Podcast, mengungkap fakta di balik kisah pesisir Desa Bagan Kuala. Oke, hai podcast hari ini senang sekali hari ini kita lagi ada di pesisir pantai dan tentunya kita akan membahas tentang kisah-kisah menarik seputar tentang Desa Bagan Kuala, terutama mengukut kembali kisah-kisah cerita-cerita di balik fenomena-fenomena yang terjadi dan fakta-fakta yang terjadi yang ada di sini. Tentunya bersama saya Basri Mustafa dan rekan saya Muhammad Nafis. Dan tentunya kami berdua tidak sendiri, hari ini ada narasumber yang merupakan aktivis lingkungan dan sekaligus tokoh pemuda yang sangat-sangat ingin memajukan Desa Bagan Kuala. Hari ini ada Bang Ali. Halo Bang Ali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Bang, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu oleh teman-teman kira-kira ini Bang Ali ini siapa sih? Saya nama Alian Syah Putra, ya, penduduk asli Desa Bagan Kuala. Saat ini diamanahkan menjadi Ketua Sadar Wisata di Desa Bagan Kuala. Kemudian Ketua BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Bagan Kuala. Dan saya termasuk orang yang sangat cinta lingkungan, terkhusus kampung saya sendiri, Desa Bagan Kuala. Itu 10 negeri saya. Ya, luar biasa. Nah, Bang Ali nih, untuk pertama nih, boleh dong coba ceritakan terlebih dahulu gimana sih kondisi saat ini di Desa Bagan Kuala, terutama terkait fenomena yang terjadi terkait sampah ya Bang ya. Yang kita dengar-dengar bahwasanya sampah ini sejak dari dulu masih belum terselesaikan dan teratasi hingga saat ini. Sebelum di era Pak Sapil kepala desa saat ini, kepala desa sebelum-sebelumnya banyak problem di desa ini. Bukan hanya sampah, gitu. Banyak problem pembangunan, akses jalan, abrasi, kemudian narkoba dan sebagainya. Namun alhamdulillah satu persatu problem itu terselesaikan. Kecuali ada dua. Pertama abrasi, kedua sampah. Saya juga di tahun 2020 pernah menggerakkan 30 pemuda Desa Bagan Kuala untuk Jumat bersih. Jadi setiap minggu hari Jumat ya, kami itu mengutip sampah yang terdapat di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Bagan Kuala. Itu kami beri nama Forum Pemuda Peduli Desa Bagan Kuala. Jadi sampah ya sebenarnya itu bukan hal yang tabu, karena banyak kadang masyarakat kita, bukan hanya Desa Bagan Kuala, terkhususnya kita bahas Desa Bagan Kuala, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Karena masyarakat sampah rumahnya itu ditumpuknya, kemudian dibuangnya di anak sungai kecil, kami bilang alur, dibuangnya, sehingga ketika pasang besar sampah yang dibuang tadi itu kembali ke harapan mereka. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini di Desa Bagan Kuala, dan saya pribadi selaku pemuda belum dapat solusi ya terkait sampah tersebut. Mudah-mudahan ada teman-teman dari Fakultas UNSU melakukan riset, insya Allah ya kami dapat solusi dari hal itu. Oke, berarti sebelumnya memang sudah ada terjadi program-program yang untuk mengatasi sampah sebelumnya, namun belum maksimal. Belum maksimal. Nah, kalau boleh diceritakan kembali nih Bang, bagaimana komunikasi yang terjalin antara pihak komunitas, pihak dari desa atau dari pemerintah terhadap masyarakat? Kenapa kira-kira masyarakat itu masih belum maksimal gitu untuk menjalankan program yang seharusnya telah dilaksanakan? Dari pihak pemerintah, secara pribadi saya lihat desa sudah maksimal ya. Pak Desa sudah membuat pelang bahwasanya jangan buang sampah di daerah ini. Oh, sebelumnya berarti udah ada pelang, Sudah ada himbauan. Sudah ada himbauan melalui komunikasi non-verbal berarti. Iya. Pelang. Dan juga pemerintahan desa telah menyediakan tong sampah, sapu. Dan kami pun dari pemuda setempat sudah bergerak menyuarakan ayo buang sampah pada tempatnya gitu. Kami juga karena nggak ada TPA, kami menanam ya, kami kubur sampah itu. Itulah yang kami anggap sebagai solusi sementara.
Dan ketika ini berjalan selama 1 bulan kurang lebih, biasalah masyarakat kampung ketika kami bekerja, beraktivitas untuk hal yang positif, ada yang pro dan ada yang kontra. Sehingga banyak yang kontra tadi. Kenapa kontra? Karena banyaklah orang-orang tua tadi, masyarakat setempat mengibahi, itu antek desa, itu istilahnya kena dibayar oleh desa. Jadi ada teman-teman tadi nggak tahan, hingga akhirnya forum yang kami bina itu bubar. Nah, kemudian sebagian juga ada yang merantau. Oke, Bang, ini cukup menarik ya Bang ya. Tadi Abang sudah menyebutkan bahwasanya sebelumnya desa telah memberikan beberapa fasilitas dan beberapa usaha gitu terkait dari tong sampahnya sendiri, kemudian mencoba untuk mengkampanyekan melalui plang-plang bahwasanya jangan buang sampah sembarangan. Nah, ketika kami lihat bahwasanya di lapangan tadi, kami justru tidak mendapatkan plang-plang itu Bang, dan justru sangat jarang kami lihat tong sampah yang ada di desa. Apa yang sebenarnya terjadi Bang? Iya, sangat lucu sebenarnya kan. Ini sebenarnya kalau saya ceritakan agak sebuah aib gitu, aib di masyarakat, karena kurangnya SDM masyarakat terhadap lingkungan, sehingga ketika pemerintah desa memberikan tong sampah, kemudian memberikan pelang himbauan jangan buang sampah, dalam waktu seminggu itu hilang. Nah, kalau seandainya dibangun dari besi, itu dibototkan, dijual. Jadi dari kayu itu entah dikemanakan. Namun uniknya kita nggak tahu siapa masyarakat pelakunya. Nah, nggak tahu. Nggak diketahui siapa pelakunya. Tapi yang jelas dari masyarakat itu sendiri, apakah itu anak kecil, orang tua, atau orang dewasa atau anak muda. Nggak tahu kita siapa pelakunya. Oke Bang. Nah, melihat beberapa fenomena yang sudah terjadi nih Bang terkait terhadap masyarakat, berarti bisa disimpulkan bahwasanya selama ini pihak dari desa maupun dari komunitas lingkungan sudah berusaha untuk menjalankan program, tetapi dari kesadaran masyarakatnya masih juga belum bangkit hingga saat ini, belum terbangun. Nah, menurut Abang sebagai penggiat lingkungan di desa inilah gitu istilahnya, apa yang menyebabkan masyarakat itu begitu enggan untuk merubah karakter yang harusnya bisa dirubah gitu Bang? Apa yang membuat masyarakat kira-kira tidak mau gitu? Sebenarnya ini kembali ke individu mereka. Kalau kita tanya apa yang sampai mereka tidak mau merubah, satu alasan sebenarnya itu. Satu alasan. Alasannya itu tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran. Ditambah lagi memang tempat pembuangan sampah yang dari pemerintah pun tidak ada. Itu ya sebenarnya tidak ada, sehingga masyarakat itu gemar bersih-bersih. Namun sampah tadi ditumpuk di tong sampah, setelah banyak dibuang ke aliran air, sungai, anak sungai itu alur kan bilang. Ketika itu sudah menumpuk, pasang besar, sampah tadi balik lagi ke pemukiman. Itu dia masalah sebenarnya. Nah, kemudian Bang, setelah itu melihat kejadian yang seperti itu, apakah dari pihak komunitas lingkungan atau perangkat desa atau pemerintah hingga saat ini masih tetap melakukan komunikasi terkait lingkungan atau tidak sama sekali saat ini? Kalau komunikasi kayaknya tidak. Namun kepala desa, terkhususnya kepala desa, dia mengupayakan lah. Jadi ada petugas kebersihan yang diangkat dari warga desa ya, yang menyapu setiap pagi. Nah, namun sampah jadi sama, sampah disapu, namun nggak ada pembuangan, nggak ada wadah untuk menampung sampah itu. Tidak apa, masyarakat belum tahu bagaimana mengolah sampah itu lebih baik, lebih bijak. Nah, itu sebenarnya. Jadi masalah utamanya sebenarnya tidak adanya pembuangan air ya. Sehingga masyarakat menganggap bahwasannya ya tidak ada pilihan untuk melakukan dari bersih sampah tadi dibuang ke sungai. Ke sungai atau anak sungai. Sehingga muncullah anggapan bahwasanya ketika pasang naik itu bakal dibawa oleh air seperti itu. Padahal kenyataannya tidak begitu ya. Oke, dari Nafis ada yang mau ditanya? Mungkin izin bertanya Bang ya, sekaligus berdiskusi juga. Kalau berbicara soal isu lingkungan dan juga sampah, terlebih lagi soal abrasi dan juga sejenisnya yang saat ini menjadi prioritas utama
dalam hal-hal yang mengancam kesejahteraan masyarakat di Desa Bagan Kuala. Apakah hal-hal ini pernah disorot oleh media-media, Bang? Seperti dalam berita ataupun yang sejenisnya? Kalau terkait tentang sampah dan abrasi, kayaknya setahu saya tidak ada. Sampai saat ini belum ada. Kecuali ada hal-hal yang misalnya bencana alam, kayak kemarin ada banjir rob. Namun yang dibahas itu hanya banjir rob. Difokuskan ke situ. Fokus ke situ. Nggak sampah atau abrasi. Gitu. Nggak tahu lah ke depannya kan. Oke, Bang. Tapi hal lain yang menurut saya cukup menarik dari kasus ataupun tantangan yang lagi terjadi di masyarakat Bagan Kuala saat ini adalah belum adanya TPA, Bang, ya, tempat pembuangan akhir. Saya ingin bertanya nih, Bang, dari pengalaman Abang sendiri sebagai salah satu penggiat ya, yang menjadi pionir dalam perubahan Desa Bagan Kuala menjadi tempat yang lebih baik lagi. Kira-kira dari pemerintah, tingkat yang lebih tinggi dari tingkat desa, atau mungkin dari pihak-pihak swasta seperti sebuah perusahaan, atau mungkin organisasi komunitas lingkungan, apakah ada yang pernah menawarkan atau mencari arahan gitu, Bang, untuk bisa menyalurkan dan juga mencari titik temu antara sampah yang telah terkumpul di desa ini untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna untuk dijadikan suatu produk ataupun sejenisnya, Bang? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Namun pernah di tahun 2022 ada mahasiswa melakukan riset selama 7 hari. 7 hari, Bang, ya? Nah, sebelum kawan-kawan Di tahun 2000? tahun 2002. Jadi lupa saya namanya. Jadi dari mahasiswa dari UMSU itu dia mengutip sampah dan menyuruh anak-anak untuk mengutip sampah tersebut, kemudian ditukar dengan hadiah. Ditukar dengan hadiah? Ditukar hadiah. Jadi dibuatnya bangku atau meja dari sampah. Konsepnya kalau tidak salah eco-brick, Bang? Iya, eco-brick. Itu sempat dikembangkan sampah tadi. Dan juga pernah tahun 2018 desa bersama pemerintahan kecamatan membuat aksi bank sampah. Jadi sampah tadi dibeli ke masyarakat. Namun entah kenapa nggak efektif. Tidak efektif. Terkendala dengan modal. Karena kita beli sampah ke masyarakat, ya kan, dengan dana desa. Namun sampahnya ada tadi di bank sampah di kantor gitu kan. Namun nggak tahu dibuang kemana. Tidak tahu dijual kemana. Nggak ada pengolahan, hanya jadi pakum. Sehingga akhirnya buntu sampai di situ. Sampai situ. Kecuali yang mahasiswa itulah dibuatlah meja sama kursi. Nah, udah lama, udah agak hilang lagi, nggak ada buktinya lagi. Mungkin kalau ada riset dari kawan-kawan nanti ya kan, bisa juga tuh sampah itu dibuat meja atau kursi. Oke, Nah, jadi ada sampah sehingga nantinya bernilai dengan uang. Sama ini mungkin saya ingin meminta ya pandangan Abang atau mungkin temuan dari bukan hanya dari Abang sendiri atau mungkin dari teman-teman lain juga yang berkecimpung di dalam hal-hal dunia yang sama juga dalam perubahan lingkungan di desa ini. Kira-kira dalam aspek komunikasi, Bang, ya, dalam aspek komunikasi ataupun pola pikir atau mungkin bahasa kerennya zaman sekarang tuh kita nyebutnya mindset gitu. Kira-kira apa sih, Bang, sebenarnya hal-hal yang menurut Abang itu perlu dirubah namun sayangnya masih tertanam dengan dalam di dalam pikiran sebagian masyarakat di Desa Bagan Kuala ini sehingga menghambat terjadinya perubahan? Sebenarnya hal itu sederhana. Kalau seandainya masyarakat itu cinta dengan desanya, yang peduli dengan lingkungannya, maka muncullah kesadaran itu. Yang saat ini hilang adalah tidak adanya kepedulian terhadap lingkungannya. Itu sebenarnya. Tidak adanya kepedulian. Nah, jadi untuk membangun itu adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Nah, karena masyarakat Bagan Kuala itu pendidikannya rendah. Oke, Bang. Sangat rendah. Nah, misalnya ada 100 masyarakat yang berpendidikan itu hanya 10%. Hanya 10%. Kalau misalnya boleh tahu, Bang, secara garis besar di Desa Bagan Kuala ini sendiri persentasenya yang telah mencapai tingkat pendidikan itu berapa, Bang? Mungkin mulai dari yang SMA, SMP hingga SD, Bang. Kalau SMA, kalau boleh prediksi lah ya, 25% itu. 25%. Yang kuliah sekitar 5%, lebihnya SD SMP. Secara mayoritas, Bang. Nah, jadi mayoritasnya SD SMP. Mayoritas. Seharusnya dengan adanya sarjanawan, dengan adanya taman SMA, ini seharusnya bisa membangun desa. Namun entah kenapa belum dapat ditemu sehingga muncul dari anak-anak muda, dari orang tua yang tahu dan peduli dengan lingkungan.
Mungkin yang terakhir nih Bang dari saya pengen tahu nih, kalau misal dari temuan Abang ya, kira-kira nilai-nilai budaya dan juga adat istiadat itu ada nggak Bang mempengaruhi dari perilaku masyarakat yang ada di sini? Mungkin khususnya ketika mereka sedang berusaha untuk disosialisasikan ataupun ketika mereka berusaha untuk diarahkan. Kalau nilai budaya ya, sebenarnya budaya Indonesia ini banyak macam ragam. Khususnya di sini budayanya sebenarnya budaya Aceh. Budaya Aceh Bang. Nah, namun terkontaminasi dengan Melayu Delhi, Melayu yang dekat Delhi. Batubara, Tanjung Balai dan Sedang Bedagai, Melayu Delhi. Sebenarnya budaya itu menganjurkan kita untuk peduli dengan lingkungan. Kembali lagi, sebenarnya bukan masalah nilai budayanya atau apanya, namun kesadaran tidak muncul. Kesadarannya Bang. Kalau saya lihat, ini memang sudah fenomena alam. Fenomena Karena alam. Al-Quran pun di surah Ar-Rum ayat 43 itu telah mengabarkan Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh tangan manusia. Kalau kita tarik benang lurus, tangan manusia berarti tidak ada kesadaran manusia itu sendiri. Sehingga muncullah sampah, muncullah abrasi, muncullah fenomena yang lain. Jadi kembali kepada manusianya, SDM-nya. Seperti itu. Dari Bang Basri sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin kalau dari saya cukup, tapi boleh dong kasih closing statement Bang, harapan Abang ke depan gimana? Boleh. Harapan saya setelah adanya penelitian atau riset dari kawan-kawan dari UMSU, setelah ada pengamatan, observasi, kemudian pemikiran, lahirlah sebuah solusi tentang mengatasi masalah sampah yang ada di desa kami, Desa Bagan Kuala. Dan kami berharap itu risetnya bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Seperti itu. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Oke. Terima kasih banyak juga atas informasi yang luar biasa yang telah disampaikan. Semoga kedepannya Desa Bagan Kuala bisa benar-benar terbebas dari masalah sampah. Amin. Dan tentunya masalah abrasi yang saat ini masih berjalan ya Bang ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman EcoWave yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini juga bisa mengambil banyak manfaat untuk teman-teman sebagai pembelajarannya. Sampai jumpa untuk di event berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.